Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Apsari dengan NIM H540 1221034. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ECM atau Error Correction Model dan bagaimana cara analisis ECM menggunakan RStudio. Jadi, ECM sendiri adalah salah satu metode analisis dalam ekonomi yang dipakai ketika kita mau mengkaji hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar dua atau lebih variabel. Biasanya dipakai kalau ada kecurigaan keterkaitan antara dua variabel dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek mereka bisa jalan masing-masing. Misalnya kalau misalnya lagi meneliti hubungan antara PDRB dan investasi, PDRB atau produk domestik regional bruto dan investasi atau PMTB. Jadi secara teori kalau investasinya naik, PDRB juga naik, tapi bisa aja dalam jangka pendek hubungan itu belum kelihatan karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, ECM ini membantu kita melihat bagaimana PDRB akan kembali ke jalur jangka panjangnya setelah sempat menyimpang di jangka pendek. ECM muncul setelah kita menguji kointegrasi, yaitu kondisi di mana dua variabel non-stasioner punya hubungan jangka panjang yang stabil. Kalau hasil uji kointegrasi bilang mereka memang terikat jangka panjang, baru ECM bisa dipakai. Nah, dalam ECM ini ada dua komponen penting. Yang pertama ini perubahan variabel dari waktu ke waktu. Ini bagian jangka pendeknya. Terus yang kedua itu ada error correction termnya atau ECT, yaitu sisa atau residual dari model kointegrasi. Nah, ECT ini yang menunjukkan seberapa besar variabel kembali ke keseimbangan jangka panjang tiap periodenya. Kenapa ECM penting? Karena ekonomi itu nggak statis, jadi kebijakan hari ini bisa aja berdampak jangka pendek dan jangka panjang yang dampaknya berbeda gitu di jangka pendek sama jangka panjangnya. Nah, ECM ini membantu kita melihat reaksi jangka pendek, tapi tetap mempertimbangkan bahwa ada arah keseimbangan jangka panjang yang dituju. Selanjutnya, langsung aja aku mau ngejelasin bagaimana cara analisis ECM menggunakan RStudio. Nah, di sini aku udah ada R-script-nya, terus di sini aku pakai datanya ada IHK sama suku bunga kredit. Ini langsung aja aku run ya. Jadi pertama kita panggil dulu datanya, terus di sini aku nggak pakai kolom tahunnya karena nanti nggak kebaca di RStudio-nya. Jadi langsung aja di run. Terus di sini eh, karena data yang kita pakai itu dari tahun 2009 Januari sampai 2023 Desember 2000 sorry 2019 Desember. Jadi eh di sini ditulis ya 2009 terus frekuensinya 12 karena datanya bulanan terus di sini di run. Nah, terus kita nanti mau lihat dulu gimana plottingan dari data yang kita punya. Jadi di sini IHK, terus di sini SBK-nya. Nah, eh di selanjutnya kita bakal pakai package ATSA ini. Jadi kita panggil dulu package-nya. Terus ini untuk set variabelnya. Jadi pertama kita punya ada IHK, SBK. Terus di sini ada untuk first difference-nya IHK sama SBK. Langsung aja ini di run semuanya sekaligus. Nah, terus habis itu kita mau cek uji stasionaritas untuk variabel IHK sama SPK. Jadi biar praktis langsung aja di run sekalian sama first difference-nya. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Ternyata dia ini kan yang IHK ya. IHK di data level ternyata dia masih banyak yang belum stasioner. Terus di sini SBK di data level juga dia masih banyak yang belum stasioner, masih semuanya belum stasioner. Terus di sini IHK yang di first difference udah stasioner semua, masih ada tapi mayoritas stasioner. Terus SBK yang first difference juga udah stasioner semua. Jadi selanjutnya kita mau cari tahu apakah dia punya kointegrasi atau enggak. Nah, eh, jadi kita regresi dulu tadi IHK sama SBK-nya. Nah, yang mau kita lihat tuh nilai residualnya. Kalau misalnya eh hasil residualnya ini
stationer di level, berarti data yang kita punya ini punya kointegrasi, gitu. Jadi untuk cari nilai residualnya kita pakai fungsi ECT. Ini langsung aja di run. Terus eh, ini untuk ngelihat nilai residualnya dan fungsi yang di bawah ini buat ngetes dia uji stasionaritas si residualnya. Jadi langsung aja di run. Nah, ternyata dia semuanya udah stasioner ya si nilai residualnya. Berarti data yang kita punya ini punya kointegrasi. Nah, terus ini kita bikin lagi datanya si ECT ini. Kita set jadi variabel baru. Nah, terus ini kita bikin lagi ECT1 di sini untuk bikin lag si ECT-nya tadi, di run aja. Nah, abis itu kita mau siapin lag-nya, lag dua variabel tadi. Tadi kan lag residualnya. Nah, sekarang kita mau siapin lag dua variabel tadi, si AHK sama SBK. Ini langsung aja di run. Nah, jadi terus habis itu kalau udah kita jadiin satu semua yang tadi variabel yang udah ada sebelumnya sama yang baru kita generate tadi kita jadiin satu. Nah, di sini kenapa apa namanya dua ya? Yang tadi kan satu ya 2009 satu. Nah, ini tuh dimundurin satu karena kan nyari tadi ya yang ini nyari lagnya. Terus ini kita langsung run aja. Nah, terus selanjutnya kita gabungin semua objek time series yang ada tadi. Ini kita langsung aja kita run semuanya untuk ngelihat datanya juga. Nah, ini data yang baru ya. Jadi kan tadi kan di data satu cuma ada IHK, SBK. Nah, sekarang tuh dia udah ada ECT, ECT1, L1 IHK, L1 SBK. Jadi kenapa di sini dia di kolom pertamanya NA? Karena kan tadi dia ini ya, ini lag-nya. Jadi dia baru muncul setelah satu gitu, setelah uh, T plus satunya gitu. Terus kalau udah kita bisa langsung estimasi ECM dengan permodalan OLS. Nah, ini kita masukin fungsinya ya. Di sini di variabel Y-nya di sebelah kiri, terus ini dipisahin sama tanda ini, terus di sini variabel X-nya di sebelah kanan. Terus langsung aja kita run. Nah, di sini udah keluar hasilnya yang kita lihat ini nilai koefisien sama p-value-nya apakah dia signifikan atau enggak. Nah, di sini koefisiennya SBK ini dia minus ya. Hubungannya dia negatif, terus di sini dia p-value-nya enggak signifikan. Cuman nggak apa-apa, ternyata data yang kita punya ini nggak signifikan gitu. Jadi si IHK sama SPK ini nggak punya hubungan yang signifikan, cuman nggak apa-apa lah ya kan output yang diharapkan untuk cari tahu gimana, untuk tahu gimana cara analisis HCM. Jadi tetap masih bisa ketahuan. Nah, terus habis itu kita mau pakai variasi yang kedua. Jadi tadi kan ini di sini dia pakai lag dari residualnya ya. Nah, di sini kita pakai lag dari variabelnya. Ini kita namain reg ECM2 ya, buat ngebedain sama yang tadi. Nah, yang dilihat juga sama nilai estimate sama P value-nya. Ternyata dia sama ya nilainya di sini SDSBK-nya dia nilainya negatif, terus nggak signifikan juga sama kayak yang satu tadi ya, negatif nggak signifikan. Terus kalau udah kita mau uji heteroskedastisitas data yang kita punya. Jadi di sini kita install package-nya. Terus langsung aja ini kita pakai fungsi NCV test. Yang kita tes tadi kita coba pakai reg ECM yang kedua ya karena tadi nilainya sama. Mm-mm. Jadi tunggu dulu. Jadi dia harusnya tadi kita nggak usah install package-nya karena udah aku install tapi nggak apa-apa. Nah, kalau udah kita coba NCV test-nya. Coba kita panggil dulu bentar ya. Kita coba lagi. Nah, udah keluar.
Nah, yang dilihat nih dia P value-nya. Kalau misalnya P value-nya lebih besar dari 0,05 berarti dia lolos asumsi heteros. Tapi ternyata data kita lebih kecil dari 0,05 jadi data kita masih nggak lulus asumsi heteros. Cuman nggak apa-apa lah ya. Lanjut ke uji autocall. Jadi di sini kita aku udah apa namanya? Udah aku install package-nya jadi tinggal dipanggil aja terus langsung aja di sini. Nah, yang dilihat juga sama P value-nya dia lolos asumsi kalau nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, ternyata nilai P value kita lebih kecil dari 0,05 jadi datanya nggak lolos autocall, cuman lanjut aja kita. Karena kan tadi udah dapet ya cara untuk ECM-nya. Nah, terus ada pendekatan lain untuk estimasi ECM pakai ARDL. Kan kalau tadi kita kan pakai ini ya regresinya. Kalau sekarang kita pakai ARDL. Jadi install package-nya dulu. Aku udah install, jadi kita panggil aja. Nah, kalau udah eh ini fungsinya langsung aja kita run. Jadi di sini IHK kan variabel Y-nya di sebelah kiri, SBK variabel X-nya di sebelah kanan. Terus order 1,1 ini tuh untuk apa sih nentuin leg-nya gitu. Kan tadi kita pakai leg satu ya di variabel X sama variabel Y-nya sama-sama leg satu. Jadi di sini 1,1. Terus kita run aja. Nah, kalau udah kita lihat nih dia nilainya dia hubungannya negatif terus nggak signifikan juga. Nah, kurang lebih sama kayak yang tadi, cuman sekarang kita mau tes dulu ada kointegrasi atau enggak pakai bound testnya. Ini langsung aja di run. Jadi bound test itu ada yang pakai eh, F test sama ada yang pakai T test. Jadi kita sama aja, jadi kita run aja dua-duanya. Nah, yang kita lihat itu, nah di sini kenapa case 3? Jadi ada penjelasannya sebenarnya di package ARDL. Nanti kalau teman-teman mau cari, ada di package ARDL, terus di ARDL 1, terus nanti di bangun F-nya tuh ada penjelasan case 1 tuh untuk apa, case 2 untuk apa, case 3 untuk apa, dan di sini kita pakai case 3. Nah, yang kita lihat itu dia nilai P value-nya. Kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti dia ada kointegrasi. Nah, di sini P value-nya ini dia 0,6. Di sini dia 0,3. Terus habis itu lanjut aja kita lihat bentuk persamaan ECM-nya. Ini ya pakai yang ini. Kita run aja langsung. Nah, dia di sini udah keluar. Terus sekarang kita mau ngeliat, mau kita bandingin sama hasil yang pakai metode yang pertama tadi. Ini ya, yang summary, yang hasil dari rec ECM2 tadi. Nah, yang kita lihat ini dia apa namanya? Estimasi koefisiennya. Dia sama-sama nggak signifikan. Terus di sini IHK dia hubungannya minus. Ya, di sini IHK dia juga minus. Terus SBK-nya dia mana tadi ya? Ini SBK. Nah, like SBK-nya dia sama-sama plus. Terus di SBK-nya sendiri dia minus. Nah, jadi dia sama ya, apa namanya hasilnya mau pakai metode ARDL atau metode satunya lagi sama aja. Nah, jadi sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.